Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Farida, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur dengan fasilitator Ibu Hajah Sularsi dan pengajar praktik Bapak Irwandi Juhairin. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, di mana sebelum itu mari kita mengingat kembali tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya hingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta pendidikan dilaksanakan guna menuntun anak sesuai kodratnya, dan yang tidak kalah penting, pendidikan itu berpihak pada murid. Dalam filosofi KHD terdapat istilah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas trikon ini dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Nah, Ibu Bapak hebat, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut ada beberapa tugas guru yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid. Kemudian, pendidikan harusnya menuntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus memahami karakter murid dan pendidik harus memahami tujuan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid itu? Yaitu pendidikan yang memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar, kemudian pendidikan yang bisa membangkitkan murid agar dapat berpikir kreatif serta inovatif, dan yang terakhir adalah pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Apakah kita sebagai pendidik sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut? Sayangnya masih ada pembelajaran yang melaksanakan sistem teacher center, sehingga murid kurang memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Untuk itu, mari kita mulai mengimplementasikan pemahaman Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang menuntun murid untuk berpikir kritis, menuntun murid untuk dapat mandiri dalam belajar, dan menuntun murid untuk dapat berkolaborasi dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di antaranya adalah menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Kita juga dapat menggunakan berbagai macam bahan sebagai sumber belajar, dan yang terakhir adalah belajar dengan berbantuan teknologi. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penanaman karakter dan budi pekerti. Di antaranya mengajarkan murid untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah menanamkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik. Dan yang tidak kalah penting adalah sikap religius. Demikian tadi pemaparan singkat mengenai implementasi pembelajaran KHD yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.